Akibat siksaan kaum Quraisy terhadap muslimin yang semakin menjadi, maka di tahun kelima kenabian, muslimin mendapat perintah untuk hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah pertama yang dilakukan umat muslim membuat para pemuka Quraisy semakin meradang. Hingga kemudian para pemuka Quraisy mengatur siasat untuk memulangkan muslimin ke Mekah. Maka ditunjuklah seorang yang paling cerdas dan licik di antara mereka untuk berangkat ke negeri Habasyah dengan tujuan bernegosiasi dengan Raja Habasyah. Orang itu bernama Amr bin As. Terlahir sebagai pemuda Quraisy, Amr bin As memiliki keutamaan seperti halnya masyarakat Quraisy lain. Di antara teman-temannya seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Sofwan bin Umayyah, Amr bin As dikenal sebagai pemuda yang paling cerdas dan cerdik. Kecerdasannya inilah yang akhirnya membuat ia terlibat dalam aksi-aksi Quraisy menentang dakwah Islam di Mekah. Seperti kebanyakan pemuka Quraisy lainnya, mereka enggan menerima Islam karena takut kehilangan kekuasaan yang selama ini mereka miliki. Maka berbagai upaya dilakukan para tokoh Quraisy untuk menghentikan penyebaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncaknya, menjelang akhir tahun keempat kenabian, para petinggi Quraisy secara brutal menyiksa kaum lemah agar kembali pada ajaran nenek moyang. Akibat tekanan Quraisy yang semakin tinggi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah yang dipimpin oleh seorang raja yang adil. Berangkatlah sekelompok muslimin ke negeri Habasyah yang terdiri dari kaum lemah serta anak-anak petinggi Quraisy yang telah memeluk Islam. Dan benar seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muslimin mendapat perlindungan untuk hidup aman di negeri Habasyah. Tidak terima dengan keberadaan muslimin di negeri Habasyah, Quraisy semakin berang dan kembali mengatur siasat untuk memulangkan muslimin. Setelah melakukan pembahasan panjang, maka akhirnya disepakati bahwa Amr bin As, pemuda yang pandai berdiplomasi, diutus untuk meminta pada Raja Habasyah agar memulangkan muslimin ke Mekah. Bermodal kedekatan dengan Raja Habasyah, Amr bin As berangkat. Sampai di Habasyah, sang raja begitu hangat menyambut kedatangan Amr bin As. Sahibi Amr bin As, la tatalif ala ashab. La in tawada al-malik fa minnatan wa fadl. Udmu Makkah. Qad arafta ma uhibbu ya Amr. Apalagi sang diplomat Quraisy itu membawa hadiah yang amat disukai sang raja beserta stafnya. Kemudian Amr bin As menyampaikan tujuan kedatangannya, bahwa ia diutus untuk memulangkan kaum muslimin agar mendapatkan hukuman akibat membelot dari ajaran nenek moyang. Namun, kalimat-kalimat Amr bin As tak bisa mempengaruhi sang raja.
قام عندي قوم جاءوني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي. سيدي الملك. Sang raja memilih untuk mendengarkan langsung penjelasan dari pihak muslimin. Setelah mendengar penjelasan dari kaum muslimin, barulah sang raja memutuskan bahwa ia tak akan menyerahkan muslimin pada Amr bin As. انطلقوا فوالله لا أسلمكم لأحد ولا تكادون عندي. Karena merasa tidak puas, kemudian Amr bin As melancarkan aksinya di hari berikutnya. Ia mengatakan pada sang raja bahwa muslimin telah menghina kepercayaan yang diyakini oleh sang raja dan masyarakat Habasya. Namun, lagi-lagi sang raja tak langsung terpengaruh. Sang raja yang adil lebih memilih untuk mendengarkan penjelasan langsung dari mulut أيها muslimin. الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، فسلهم عما يقولون فيه. قد سمعتم قول صاحبكم فأجيبوا. والله ما نقول فيه إلا ما جاءنا به نبينا. Dan benar saja, lagi-lagi sang raja membela muslimin yang meminta perlindungan darinya. والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العمر. اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي. من سبكم غريب، من سبكم غريب. Amr bin As tak berkutik. Sang raja justru marah padanya karena kecewa atas sikapnya yang tidak menunjukkan kecerdasan. ردوا على هذا هديته. لا حاجة لي بها. Amr bin As pulang dengan tangan hampa. Tak banyak yang dapat ia lakukan setelahnya. Ia hanya ikut pada pertemuan Quraisy yang terus mengatur siasat menghentikan penyebaran Islam. Hingga muslimin hijrah ke Madinah dan mulai adanya peperangan antara muslimin dan Quraisy, Amr bin As terus aktif berada di barisan terdepan Quraisy. Namun kemenangan yang terus dicapai umat muslim membuat Amr bin As banyak berpikir. Dalam hatinya mulai tumbuh keyakinan bahwa Muhammad SAW adalah seorang nabi yang membawa risalah kebenaran. Atas kegelisahannya, Amr bin As kembali menemui sang Raja Habasyah untuk berkonsultasi. Amr bin As tidak menyadari bahwa sang Raja Habasyah diam-diam telah memeluk Islam. Di hadapan sang raja yang selama ini sangat dikagumi, Amr bin As akhirnya memutuskan untuk mengikrarkan keislamannya. والحق يا عمرو، اطعني واتبعه فإنه والله لنبي ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده.
أفتبايعني له على الإسلام. Ketika Amr bin As didakwai oleh Nabi Muhammad SAW, tentu kalau yang mendakwai Nabi Muhammad harusnya lebih terbuka, karena ilmunya lebih dikuasai oleh Nabi, Al-Quran beliau langsung turun pada beliau, tapi hati tidak kunjung terbuka. Tapi begitulah selalu hidayah. Hidayah kadang-kadang terbuka datang dari pintu orang lain. Dia tidak bisa langsung datang dari pintu ahlinya, Nabi Muhammad SAW, tetapi mungkin datang justru dari orang lain yang ilmunya tidak seberapa. An-Najasyi, walaupun ilmunya tidak seberapa, tetapi ini adalah sosok yang sangat dekat dengan Amr bin As dan sangat dikagumi oleh Amr bin As. Maka ini penting, berhati-hatilah dengan Anda mengagumi siapa. Karena kekaguman kepada orang yang baik akan menghasilkan kebaikan, tapi kekaguman pada orang-orang yang rusak, maka kerusakan itu akan menular pada diri Anda. Setelah menyatakan keislamannya di hadapan sang raja, Amr bin As memutuskan untuk pergi ke Madinah untuk menyatakan keislamannya langsung di hadapan Nabi. Di tengah perjalanan ke Madinah, ia bertemu sahabat karibnya, Khalid bin Walid, yang ternyata juga ingin menyatakan keislamannya. Maka hidayah sudah tak terbendung lagi. Mereka berdua benar-benar meyakini bahwa Islam adalah kebenaran yang dapat menyelamatkan hidup mereka. Amr bin As bersama Khalid bin Walid masuk ke Madinah bersama-sama. Masyarakat Muslim Madinah begitu bergembira menyambut kedatangan keduanya. Sebab mereka paham bahwa keduanya adalah orang-orang yang memiliki posisi dan peran yang teramat penting. Hingga Rasulullah SAW menyebut mereka sebagai jantung hati Quraisy. Amr bin As dan Khalid bin Walid menyatakan keislamannya langsung di hadapan Rasulullah SAW di tahun 7 Hijriah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Tak lama setelah keislamannya, Rasulullah SAW mempercayakan Amr bin As untuk memimpin pasukan Zatus Salasil di tahun ke-8 Hijriah. Ada hal yang menarik. Nabi SAW memanggil Amr bin As dan berkata, "Wahai Amr bin As, saya mau mengutus kamu menjadi panglima, dan saya berharap engkau menang dalam pertempuran ini. Kemudian kau bisa mendapatkan ghanimah, dan aku bisa memberikan ghanimah itu kepadamu." Tapi subhanallah, jawaban Amr bin As radhiyallahu anhu luar biasa. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bukan untuk ini aku masuk Islam, tapi aku masuk Islam untuk jihad fisabilillah dan untuk hidup bersamamu." Subhanallah, ini kita bisa bayangkan, orang baru masuk Islam, tapi sudah tumbuh di dalam hatinya bahwa semua yang dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi pertanyaan besar buat kita, sudah lama berislam, akankah kita masih beramal dengan niat dunia? Amr bin As baru masuk Islam. Dia katakan, "Bukan itu ya Rasulullah. Aku bukan masuk Islam karena ingin mendapatkan harta dunia." Kesungguhan Amr bin As menjadi seorang Muslim benar-benar ia tunjukkan. Dengan kecerdasannya, ia begitu cepat mempelajari dan memahami Islam. Sebagai orang yang relatif baru memeluk Islam, ia juga cepat mendapat kepercayaan Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam di negeri Oman. Amr bin As menetap beberapa lama di negeri Oman hingga ia mendengar kabar wafatnya Rasulullah SAW. Ia kembali ke Madinah di masa Khalifah Abu Bakar dan mendapat kepercayaan untuk memimpin perang melawan kaum murtad serta penaklukan besar wilayah Syam. Abu Bakar berkata kepada Amr bin As, "Aku ingin menawarkan kepadamu," karena waktu itu ada sebuah keinginan besar untuk Abu Bakar membuka negeri Syam. Maka dia mengatakan, "Aku ingin menawarkan sesuatu yang lebih baik dari posisimu sekarang.
Tapi kalau kau masih tetap ingin di posisimu di Oman, maka silahkan. Tapi kalau kau mau milih untuk tugasku yang baru ini yang aku berikan kepadamu, maka ini lebih baik untukmu. Kalimatnya Amr bin As sungguh sangat luar biasa. Dan ini gabungan pada diri seseorang bahwa inilah pemimpin yang hebat, tapi sekaligus inilah anak buah yang hebat. Inilah panglima yang dahsyat, sekaligus ini adalah prajurit yang sangat taat. Kalimatnya dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini, kata Amr bin As, sesungguhnya aku ini hanya merupakan anak panah dari anak panah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau yang Allah berikan kekuasaan untuk mengirimkan kami, maka kirimkan saya, terserah kepadamu. Kirimkan bahkan ke negeri yang paling sulit sekalipun. Kesiapan. Karena berapa banyak di antara para pemimpin yang hanya siap menjadi pemimpin tapi tidak siap untuk dipimpin. Itu menjadi masalah. Karenanya ada sebuah kalimat yang sangat baik bahwa bagaimana dia menjadi pemimpin yang baik kalau dia sebelumnya belum pernah menjadi masyarakat yang أيها المسلمون غضوا الأبصار لا يهولنكم جموعهم ولا عددهم فإنكم لو صدقتموهم الشدة تطايروا تطاير أولاد الحجر. Saat penaklukan wilayah Syam, Amr bin As begitu bersemangat hingga ia tercatat berhasil menaklukkan sebagian besar negeri Palestina. Setelah wilayah Syam berhasil ditaklukkan, Khalifah Umar bin Khattab kembali mempercayakannya untuk menaklukkan Mesir. Karena sang Khalifah paham, untuk menghadapi Raja Mesir yang licik dan zalim, dibutuhkan orang secerdas Amr bin As. Dan benar keputusan sang Khalifah bahwa di tangan Amr bin As, negeri piramid itu berhasil diselamatkan muslimin dari tangan kezaliman. Amr bin As kemudian diberi kepercayaan untuk memimpin masyarakat Mesir. Inilah prestasi besar yang berhasil ditoreh mantan negosiator ulung Quraisy itu. Sebab penaklukan Mesir telah membuka jalan bagi umat muslimin untuk menaklukkan seluruh Afrika hingga Eropa. Menetap di Mesir tak berarti membuat Amr bin As melupakan wilayah muslim lainnya. Kecerdasan yang dimiliki Amr bin As membuat ia seringkali menjadi tempat bertanya dan mencari solusi Khalifah Umar yang sejak masa jahiliyah sudah menjadi teman dekatnya. Seperti saat paceklik melanda wilayah Jazirah Arab, dengan sigap Amr bin As mengirimkan bantuan pangan kepada umat muslim.
جعلني هالكا ومن قبل Atau saat terjadi wabah penyakit Ta'un Amwas, Amr bin As berhasil memberikan solusi untuk mencegah penyebaran wabah agar tidak meluas. Yaitu ketika terjadi Ta'un Amwas, yaitu wabah penyakit yang kemudian ini membunuh puluhan ribu sahabat dan tabi'in. Begitu diminta oleh Umar untuk menganalisa Ta'un Amwas dan memberikan masukan bagaimana solusinya karena penyakit terus merenggut jiwa. Kata Amr bin As bahwa saya menjumpai bahwa penyakit ini menyebar dengan sangat cepat di perkumpulan-perkumpulan orang. Artinya mereka berkumpul di sebuah desa, berkumpul bersama, kemudian menular penyakit itu dengan sangat cepat dan sangat cepat merenggut jiwa. Maka Amr bin As memberikan masukan bahwa masyarakat di wilayah wabah harus menyebar. Bahkan kalau perlu tidak boleh bertemu dua orang. Dan mereka menyebar ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke padang pasir. Mereka harus menyebar ke seluruh wilayah itu. Dan subhanallah, sejarah menyebutkan bahwa dalam waktu hanya 3 hari maka berhenti wabah itu. Tidak jatuh lagi korban, kemudian wabah itu berhenti. Ini pemimpin yang luar biasa. Bukankah salah satu kehebatan seorang pemimpin, ciri kelayakan seseorang menjadi pemimpin adalah dia punya kemampuan menganalisa masalah, kemudian memberikan solusinya setelah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammad. Inilah Amr bin As yang dipuji oleh Khalifah Umar bahwa ia layak menjadi pemimpin dimanapun ia berada. Kecerdasannya mampu memperbaiki kondisi umat yang ia pimpin. Kesungguhan imannya betul-betul ia tunjukkan setelah menyatakan keislamannya. Hingga semua yang dilakukan Amr bin As di masa keislamannya, ia lakukan hanya untuk Allah dan Nabi-Nya semata. Amr bin As tercatat memiliki usia yang panjang. Ia hidup sampai tahun 43 Hijriah di masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Amr bin As wafat di Mesir pada usia 90 tahun. Masyarakat Mesir begitu membanggakannya hingga namanya diabadikan menjadi nama sebuah masjid. Rahimahullah Amr bin As.